Jadi kalau beliau berhalangan hadir, ya kemudian sidangnya bisa ditunda. Kita ini elegan dan bertarungnya secara gentleman agreement, tanpa fitnah kiri kanan, tanpa menyudutkan siapapun, karena itu tidak sehat. Itu lebih banyak kemudian dia mencari simpati saja sebenarnya. Jadi nggak dia berubah perilakunya tiba-tiba menjadi baik, tidak, tapi karena dia ingin berubah dia dengan cara dia berubah, dia mencari simpati. Jelang sidang lanjutan atas terdakwa Rasman Arif Nasution yang rencananya akan digelar pada Kamis 27 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masih menjadi tanya mengingat Hotman Paris sebagai pelapor sekaligus saksi korban saat ini sedang menjalani perawatan di Singapura. Sebelumnya, Hotman ambruk di ruang sidang. Alhasil, majelis hakim menunda sidang pekan depan. Menanggapi kondisi Hotman yang masih sakit jelang persidangan, praktisi hukum Deo Lipayumara menyebut sidang bisa saja ditunda jika Hotman tidak dapat hadir dalam persidangan. Mengingat posisi Hotman bukan hanya sebagai pelapor, tetapi juga saksi mahkota, yang keterangannya sangat dibutuhkan oleh majelis hakim. Lebih lanjut, aktivis 98 itu juga menyebut, kemungkinan lainnya sidang tetap digelar meski Hotman tidak hadir di persidangan. Dengan catatan, Hotman akan memberikan surat keterangan terkait kesaksiannya atas kasus yang dilaporkannya dan akan dibaca di ruang sidang. Lantas, seperti apa reaksi Rasman menanggapi kesehatan Hotman yang kini tengah menjalani pengobatan di Singapura? Benarkah jika nantinya sidang tetap digelar tanpa kehadiran Hotman? Maka hal itu akan menjadi kerugian besar bagi kubu Rasman. Nggak bisa tidur gua. Jam 4 subuh nyari sarapan, istrinya lagi tidur. Ini Singapura ya, ada itu kamar itu tadi, tamannya. Aduh, beginilah waktu Steve Jobs ide handphone ya, berantakan kamar Hotman ya, kamar tamu. Saya berharap saudara Hotman Paris Hutapea sembuh kembali dan ini membuktikan bahwa di balik rencana manusia ada putusan Tuhan yang menentukan. Jadi kalau bagi saya, dengan sakit saudara Hotman itu adalah sebuah pembelajaran yang harusnya menjadi koreksi buat rekan kita Hotman, dan juga koreksi bagi tim saya semua agar kita ini elegan dan bertarungnya secara gentleman agreement, tanpa fitnah kiri kanan, tanpa menyudutkan siapapun, karena itu tidak sehat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa dengan sakitnya saudara Hotman, saya prihatin, saya doakan semoga beliau sehat dan kami bisa bersidang untuk tanggal 27 Februari 2025, hari Kamis mendatang. Dan itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pastikan ke dia. Karena ketika Hotman melaporkan saya 10 Mei 2022, dalam teori hukum, siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Ya, kalau Hotman ini kan datang dalam kapasitas sebagai saksi korban, memberikan kesaksian. Jadi dia adalah sebagai saksi kunci. Jadi kalau beliau berhalangan hadir, ya kemudian sidangnya bisa ditunda. Atau kesaksian Hotman yang dalam berita acara pemeriksaan itu kemudian dibacakan. Ada dua. Sidang bisa ditunda menunggu sehatnya Hotman, atau kemudian sidang kemudian tetap dilanjutkan, tapi kesaksian Hotman tidak lagi dibuka sebagai cerita dia bersaksi di depan hakim, tapi
berita acara kesaksiannya dibacakan di muka persidangan. Itu dia, ada dua polanya. Tergantung hakim memutuskan apakah sidang ditunda, apakah berita acara kesaksian Hotman dibacakan. Sakitnya ini nggak bisa diprediksi akan kapan sembuhnya. Bisa besok sembuh, bisa 5 hari sembuh, bisa kemudian sebulan sembuh, bisa kemudian nggak sembuh. Jadi ini persoalan yang namanya nasib karena penyakit. Nah, Hotman juga dalam posisi ini, nasib karena penyakit. Utamanya pasal dalam proses sidang kali ini yang menjerat Rasman kan lebih kepada pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE ya. Jadi Rasman akan dihukum. Nah, Rasman tentunya dan pengacaranya punya harapan supaya kalau bisa lepas dari hukuman itu, atau hukumannya ringan, misalnya hukumannya percobaan, itu harapannya. Jadi makanya tingkah laku di persidangan perlu ditata oleh Rasman supaya dia bersifat atau berperilaku sebagai seseorang yang kemudian punya sopan santun yang berlebihan. Tapi mengingat terdahulu kelakuannya bertentangan dengan yang kemarin, tentunya hakim punya pandangan tersendiri. Begitu. Kejadian-kejadian masa lalu tetap dicatat oleh hakim sebagai suatu keadaan-keadaan yang kemudian bisa memberatkan Rasman. Di sisi lain, Rasman menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Perubahan sikap Rasman dari yang sebelumnya kerap berapi-api dan mudah tersulut emosi, kini mendadak lebih santun dan dapat mengontrol emosi. Tidak hanya dengan majelis hakim, tetapi juga saat berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Hotman. Perubahan sikap Rasman tentu saja erat kaitannya dengan kejadian di ruang sidang yang sempat gaduh. Dari situlah Hotman dan pengacaranya Firdaus Owibowo dicabut berita acara sumpah advokatnya oleh Mahkamah Agung. Namun yang menarik pandangan dari sesama advokat Deoli Payumara yang menduga perubahan sikap Rasman tidak lain ialah upayanya mencari simpati publik dan majelis hakim agar dirinya dapat lolos dari ancaman hukuman yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, ada udang di balik batu atas perubahan sikap Rasman yang mengejutkan banyak pihak itu. Dan saya juga dengan keluarga sebenarnya ingin membesuk rekan kita Hotman Paris Hutapea. Kami boleh berperang tapi kami tidak bermusuhan. Dan saya berharap cepat sembuh dan untuk silaturahim. Saya kira satu jalan yang baik dan saya berharap fokus di kesehatan. Yang harus dicek adalah apa sumber masalahnya. Tentu dilihat kesehatannya aspeknya apa, apakah gula darah, apakah jantung, apakah pola hidup yang barangkali tidak sesuai dengan usia. Nah, saya berharap Saudara Hotman Paris Hutapea sembuh kembali. Kelihatan Rasman berubah dari yang tadinya galak dan petempur, tapi setelah diajarkan, diberi nasihat, dia berubah. Berubahnya ini tentunya sebagai seorang dewasa, kita nggak tahu berubahnya akan permanen atau sementara, tapi biasanya perubahannya sementara. Kalau kemudian emosi dan egonya timbul lagi, dia akan seperti semula, seperti Rasman yang terdahulu, gitu. Nah, dalam konteks ini Rasman ini kemudian tampaknya dia mencoba mencari simpati dan empati. Mengingat apa? Mengingat pertanyaan tadi, apakah jangan-jangan dia takut nanti kalau dihukum, kan begitu. Tampaknya demikian. Setiap manusia walaupun kelihatannya tegar, tapi ketika menghadapi proses hukum pada umumnya akan mengalami ketakutan begitu atau rasa-rasa takut begitu. Demikian juga Rasman, dia pasti takut. Secara jujur ya, secara manusiawi kita prihatin dan saya jujur saja bersedih. Beliau sakit dan saya lihat dia dibopong ya. Kemudian tadi ada saya lihat di Instagramnya lagi diinfus ya. Mudah-mudahan beliau sehat karena sejatinya pertarungan Rasman dengan Hotman ini kan sudah masuk ke 35 bulan. Jadi 1 bulan lagi sudah 3 tahun. Februari 2022, sekarang Februari 2025, 3 tahun. Nah, jadi bagi saya perang berlarut ini adalah sebuah indikator bagaimana sesungguhnya antara Rasman dengan Hotman itu ya sekarang. Kemudian dia mencari simpati saja sebenarnya. Jadi nggak dia berubah perilakunya tiba-tiba menjadi baik, tidak. Tapi karena dia ingin merubah mencari
berubah, dia dengan cara dia berubah, dia mencari simpati. Nah, ini yang disebut sebagai strateginya Rasman. Untuk Rasman kali ini kita kasih pesan bahwasanya Rasman untuk seterusnya harus kemudian bersikap sopan, bersikap santun, bersimpati kepada jalannya sidang, bersimpati kepada siapapun juga yang ada dalam persidangan, termasuk kepada korban, kepada Hotman yang lagi sakit juga harus bersimpati, supaya nanti harapannya mudah-mudahan majelis hakim dan hakim ketua kemudian berubah pikiran terhadap si Rasman. Yang tadinya hakim beranggapan Rasman ini tidak sopan selama sidang, kali ini Rasman sekarang sopan nih, ada perubahan perilaku, sehingga yang tadinya hakim akan memperberat hukuman, akhirnya hakimnya sudahlah, kita kasih hukuman yang ringan-ringan saja, mengingat orangnya sudah bertobat, kan begitu. Bertobatnya Rasman ini kan bisa sungguh-sungguh, bisa pura-pura. Tapi hakim yang akan tahu apakah sungguh-sungguh atau pura-pura. Ada istilah di situ yang disampaikan secara live dan jutaan yang menonton. Ternyata seorang Rasman jinak kepada pawangnya, singa jinak kepada pawang. Saya jinak di bawah pimpinan Peradi Bersatu. Nah, sekarang memang saya rasa saya sudah ngomong, sudah didengar, apa juga saya mesti teriak-teriak. Sidang atas dugaan pencemaran nama baik yang menghadirkan Hotman sebagai saksi korban sekaligus terlapor terpaksa ditunda usai pengacara kondang itu jatuh sakit. Hotman keluar ruang sidang dengan dipapah dan dilarikan ke rumah sakit. Belakangan diketahui, Hotman jatuh sakit usai mengaku digigit binatang peliharaannya berang-berang di kediamannya pada saat berenang pagi hari. Karena kondisinya makin memburuk, Hotman memutuskan berobat ke Singapura. Dan yang menarik, Rasman memberikan pernyataan yang mengejutkan. Bagaimana tidak, pengacara kontroversial itu menyanding postingan Hotman dengan mendiang Alvin Lim. Tidak hanya Rasman yang membuat banyak orang geregetan, mantan pengacaranya Firdaus Owibowo juga membuat netizen mengelus dada atas pernyataannya yang kelewat batas saat mengomentari Hotman yang jatuh sakit. Menginap di kamar Raja Arab, penthouse room, Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapura. See you, sampai ketemu Jakarta ya. Pagi ini akan terbang ke Singapura dan 5 dokter spesialis telah disiapkan di Singapura. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi. Saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus, kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak sampai kemudian pergi sidang dan drop. Saya prihatin. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Begini kan, saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini? Limosin servis. Ya sudahlah. Cuma satu yang pesan saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Tua itu kulit yang bening, keriput. Oke? Pikiran yang fresh akan mulai terganggu karena ada sumbatan-sumbatan di jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, maka konsumsi makanan dijaga. Yang kedua, jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang berikutnya, mendekatlah ke diri Tuhan. Ke Tuhan maksud saya. Supaya ada bekal untuk mati. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati. Selalunya orang sakit berujung kesembuhan. Selalunya orang yang lebih tua duluan. Mungkin Tuhan sedang meminta dia istirahat. Udahlah, Tuhan tegur, Hotman, kau istirahat dulu.
Pak Hotman, dengarin dulu. Ingat pasang 3 ring di jantung. Ingat gula darah. Ingat fisik. Ingat HB yang turun. Ingat tensi yang sampai 40. Ya sudah, kalau udah begitu kondisi fisik, jangan berantem lagi. Karena kalau penyakit datang sekali, bisa 2 kali. Kalau orang udah pernah kena stroke, maka mendekati dan selalunya 2 kali. Kalau udah pernah drop, selalu bisa drop. Kalau tidak dirubah pola hidup. Contohnya jangan berantem lagi sama Rasman. Jangan berantem lagi sama Firdaus, sama kawan-kawan. Masa sudah anak saya lagi urus private jet. Saya mau berobat, HB saya 9, tensi 90/40. Anak saya dokter loh. Paham saya, ini bidan Bu Ade. Terus ada catatan rekam medik misalnya. Masih posisi napas kurang baik tuh. Masih ngomong lagi dikit. Saya akan ada di sana. Kita akan bertemu. Masih ada. Dalam hati saya, ya Allah. Kenapa ya? Kami tak pernah pikirkan Bapak untuk jahat, Pak Hotman. Dengarkan dirimu. Dengarkan hatimu. Dengarkan istrimu. Mukamu sudah pucat kemarin. Kertas jatuh di kiri, jatuh di depan, jatuh di kanan. Udahlah itu. Maka saya katakan, di balik usaha manusia dan kesombongan manusia, kalau Allah tegur dan permalukan, sebentar dipermalukan. Itu poin. Gue udah nasihatin Bang Hotman, gak usah lalu bahas masalah gue terus, masalah bahas gue masalah apa. Gue ini lagi bahas masalah batu bara, gitu, masalah tambang, gitu. Gue aja udah males, gue mau ngelupain itu. Masa sekelas lu pengacara internasional masih ngebahas itu? Kayaknya lo nyari panggung banget kan, gue bilang gitu. Akhirnya masih ngeyel kan, ternyata ada video terbaru kan. Dia nyuruh rumah sakit jiwa, nangkap gua. Akhirnya dia masuk rumah sakit kan, ditangkap sama dokter. Gitu. Kan gue bilang, jelek-jelek begini gue kan cucunya Sultan. Pasti lu ada dam. Gitu. Udah banyak banget terjadi di keturunan gue, para Sultan. Kalau orang udah begitu membencinya, kita cukup istighfar, dia berbalik ke dia. Untungnya nyawanya gak kecabut. Kalau nyawanya kecabut, coba. Udah banyak loh yang nyawanya kecabut. Udah banyak dari silsilah keturunan gue. Kalau orang udah lawan itu, kita udah diem, lawan masih terus, kecabut nyawanya bisa. Udah banyak banget kejadian itu. Makanya gue selalu bilang, Bang Hotman udahlah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Cam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.